Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita untuk mengikuti kajian, seberapapun personilnya, tetap untuk kemudian bersemangat untuk thalabul ilmi ya. Tujuan kita ke sini seperti yang disampaikan di awal kajian kemarin, kajian sebelumnya, untuk kemudian lillahi ta'ala mengikhlaskan niat untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabat, sahabat dan orang-orang yang sedang bersama beliau. Dan kita yang ada di sini tidak pernah lelah untuk bersalawat dan juga menghidupkan sunnah-sunnahnya sehingga nanti di yaumil akhir layak kemudian untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Hari ini sehat semua ya, gitu ya. Semoga istiqomah gitu, hadir di kajian Muslimah setiap hari kami di Masjid As-Saffah. Oke, untuk hari ini untuk hari ini kita kemarin temanya adalah Muharram, meraih kemuliaan bulan Muharram. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, per hari kemarin ya, kita sudah memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram, apa sih kemuliaan dari bulan Muharram? Ada yang sudah pernah membaca mungkin atau mendengarkan kajian yang lain. Yang pertama, walaupun mungkin ini belum ada dasarnya, saya belum ketemu dasarnya, tapi sering disebutkan bahwa kejadian-kejadian para nabi gitu ya, Nabi Adam diciptakan, kemudian diturunkan ke bumi, kemudian Nabi Ayub disembuhkan. Jadi kejadian-kejadian baik kepada di para nabi dulu itu terjadi di bulan Muharram. Kenapa saya katakan saya belum mendapatkan dasar? Karena seperti yang kita ketahui ya, bulan Muharram itu bulan di tahun Hijriyah. Sedangkan tahun Hijriyah itu ada ingat dulu di pelajaran SD di tahun Hijriyah itu mulai ada tuh kapan? Ada yang tahu? Kapan mulai ada tahun Hijriyah? Disebut tahun Hijriyah itu sejak kapan? Ya, karena peristiwa hijrah. Tapi penetapannya bukan ketika pas hijrah itu. Jadi penetapannya sendiri ketika Khulafah Rasyidin, salah satu Khulafah Rasyidin yaitu Khalifah Umar ya. Di zamannya Khalifah Umar itu kemudian baru ada tahun Hijriyah. Seperti itu. Jadi kenapa saya bilang belum ada dasarnya? Karena tadi kita baru mengenal Muharram aja setelah adanya tahun Hijriyah yang tadi di zamannya Khalifah Umar bin Khattab gitu ya. Jadi Insya Allah. Jadi masih belum jelas dasarnya apakah benar kejadian di para nabi itu terjadi di bulan Muharram. Cuman tapi tetap bisa kemudian dibenarkan karena banyak pendapat seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bulan Muharram termasuk di dalam salah satu dari 4 bulan hurum. Bulan hurum, tahu? Sudah pernah dengar bulan hurum? Bulan haram. Kalau bahasa Indonesia bulan haram. Bulan haram itu bulan mulia setelah bulan Ramadan. Ada 4 bulan mulianya. Yang pertama Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Nah, 3 bulan ini berturut-turut dan yang satu ini menyendiri. Jadi yang satu terpisah di bulan yang ke-7. Bulan apa? Bulan yang ke-7 di bulan Hijriyah, tahun Hijriyah apa? Bulan Rajab. Nah,
Itu ya. Jadi salah satu bulan hurum itu adalah bulan Muharram. Tersebab karena ini adalah bulan yang haram. Ya, itu nanti ada amalan-amalan yang kemudian disunahkan untuk kita perbanyak di bulan Muharram ini, ya. Terus kemudian yang ketiga, kemuliaan di bulan Muharram ini apa adanya di tanggal 10 Muharram nanti gitu ya. Ada hari apa? Hari Asyura. Ya, ada hari Asyura ya. Di hari Asyura itu kita berpuasa gitu ya, disunahkan kemudian untuk berpuasa. Ya, disunahkan kemudian untuk berpuasa. Tanggal 10 Muharram di hari Asyura itu kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, akan tetapi kaum Yahudi ya, kaum Yahudi juga melaksanakan puasa di tanggal itu. Itu. Nah, sebab kalau di tanggal karena di tanggal 10 umat Yahudi juga berpuasa ya. Nabi itu ketika hidup, seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan melakukan puasa di 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya atau di keduanya. Untuk membedakan dengan puasanya orang Yahudi, yaitu di tanggal 9 atau di tanggal 11 atau di kedua-duanya. Berarti puasanya 3 hari, 9, 10 dan 11. Yang ke-9 ini, yang puasa 9 untuk pembeda, tanggal 9 pembeda, tanggal 10-nya untuk hari Asyura. Pembeda yang tanggal 9 pembeda apa? Pembeda dengan umat Yahudi. Terus kemudian tanggal 10-nya itu puasa Asyura, dan yang terakhir yang ke-11 itu untuk memperbanyak. Nah, disinilah Rasulullah itu amalan-amalan yang kemudian yang perlu untuk kemudian disunahkan untuk diperbanyak di bulan Muharram. Karena salah satu tadi, karena bulan ini bulan haram, Allah memuliakan bulan ini gitu ya. Jadi sangat disarankan ya, disunahkan bahkan kepada kita untuk kemudian memperbanyak amal ibadah. Ya, memperbanyak amal ibadah, ya, salah satunya dengan berpuasa. Kalau kita berpuasa yang banyak ya, insya Allah dalam hadis riwayat Bukhari, jadi hadis sahih Bukhari, di situ Rasulullah mengatakan bahwa puasa yang paling dicintai Allah setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram, gitu ya. Jadi maka diperbanyak. Mau Senin Kamis boleh, mau Daud lebih bagus gitu ya. Atau tadi hanya ketiga hari tadi yang 9, 10, 11 dan ditambah dengan Yaumul Bid. Yaumul Bid itu 3 hari di pertengahan ya, tanggal 13, 14, 15 itu juga boleh. Seperti itu ya. Nah, perbanyak kita kemudian untuk berpuasa, karena kalau kita sudah berpuasa, insya Allah nanti amalan yang lain akan mengikuti. Mudah kita untuk menjaga diri dari amarah. Mudah kita tuh menjaga diri dari gibah gitu ya. Aku lagi puasa, tahan-tahan saya gitu, ya kan? Atau aku lagi puasa, aku nggak mau ngomongin orang lah. Aku lagi puasa nih gitu ya. Ketika kita berpuasa, kita akan lebih mudah untuk baca Quran, timbangan ngopo gitu ya. Atau ketika kita berpuasa, kita akan lebih mudah kemudian untuk bangun sholat malam, kan mau sahur, sampai bangun gitu. Dan ibadah-ibadah yang lain insya Allah akan lebih mudah, gitu ya. Selain berpuasa, bulan Muharram ini salah satu karena di awal tahun, saat berpuasa tadi amalan yang. Terus kemudian di bulan Muharram ini karena kita tadi sudah berpuasa, kemudian amal baik kita banyak, kita memperbanyak amal-amal kebaikan sehingga nanti kita akan bertransformasi dari diri kita yang kemudian yang sebelumnya adalah mungkin jarang puasa jadi rajin berpuasa. Kita yang masih suka marah-marah jadi lebih tenang, tidak suka marah-marah gitu ya. Kita yang telatan jadi lebih rajin, seperti itu. Insya Allah akan berimbas di perbaikan di diri kita. Kemudian amalan apalagi yang disunahkan untuk
kita bisa mendapatkan kemuliaan bulan Muharram itu. Yang kedua, meninggalkan segala yang tidak di tempatnya. Artinya apa? Kita meninggalkan segala bentuk kezaliman. Contoh kecil kezaliman apa? Mbak Sansan mungkin? Atau Mbak Rizky ya? Oh, Rika. Mbak Rika, pasti, mangga. Meninggalkan segala yang tidak di tempatnya. Jadi kita itu tadi meninggalkan segala bentuk kezaliman. Apakah salah satu kezaliman? Coba kecil saja. Apa? Ya, jelas itu zalim. Itu bukan hanya zalim ke orang, tapi juga zalim kepada diri sendiri. Ya, satu intinya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang zalim terhadap, karena ketika kita berbuat ketika kita berbuat zalim, sesungguhnya kita juga berbuat zalim kepada diri sendiri gitu. Jadi caranya supaya kita menyelamatkan diri kita dari tadi meninggalkan hal-hal yang tidak di tempatnya. Buang sampah sembarangan itu zalim. Jadi kita harus belajar kemudian untuk membuang sampah di tempatnya. Jadi semuanya ditaruh di tempatnya masing-masing supaya kita terhindar dari sikap zalim itu tadi. Bulan Muharram ini tadi ada kemuliaan. Di bulan Muharram ini juga segala macam dosa yang kita lakukan. Jadi kita melakukan amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Begitu juga dengan ketika kita melakukan dosa, maksiat, itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah perhitungan dosanya. Maka dari itu sebaik-baiknya kita adalah dengan meninggalkan yang tadi, kurang-kurangi ya gitu. Jadi yang harus diperbanyak adalah amal baik gitu. Harapannya ketika amal baik itu diperbanyak, kita akan terbiasa dengan amal-amal baik. Sehingga tadi amal-amal yang kurang baik, bukan amal ya, kalau kemaksiatan, dosa-dosa itu berkurang dari aktivitas kita. Dengan kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci, hal-hal yang haram, tidak jelas dasarnya, dalilnya tentang bulan Muharram. Salah satunya apa? Ada yang mendengar nggak? Puasa awal tahun, akhir tahun. Ada yang mendengar? Nggak pernah dengar. Oke, Mbak Asih pernah dengar. Nah ya, jadi ada orang yang kemudian mengamalkan puasa di akhir tahun, awal tahun, supaya yaitu dalam bentuk dia berpuasa gitu ya. Cuman salahnya dia di mana? Dia menisbatkan itu kepada Rasulullah. Jadi ini kata Rasulullah dulu. Rasulullah itu puasa ya, padahal enggak. Kok bisa? Ya lawang Rasulullah yang menetapkan bulan Hijriyah itu tadi adalah Khalifah Umar. Ya. Pas ketika Khalifah Umar itu menjabat jadi khalifah kan Rasulullah udah nggak ada. Gimana Rasulullah mau melakukan puasa akhir tahun dan awal tahun? Padahal Rasulullah saja sudah tiada di saat penetapan tahun Hijriah itu sendiri. Itulah sebabnya tidak ada puasa awal tahun atau akhir tahun dan awal tahun Hijriah itu tidak ada. Itu ya. Jadi harus hati-hati. Kita boleh mawar amal ya. Kita boleh mengkhususkan amal. Contoh, baca surat Al-Waqiah setiap hari. Itu boleh. Tapi jangan kemudian kita nisbatkan, ini kata Rasulullah. Nggak boleh. Karena Rasulullah tidak pernah mengkhususkan suatu ayat, suatu surat untuk dibaca. Kalau dari ustazah ke santrinya boleh, kiai ke anak santrinya, anak-anak santri-santrinya boleh. Tapi jangan sampai kita menisbatkan. Guru TPA ke anak-anak murid ngajinya boleh, Dek, baca istighfar terus gitu. Rasulullah bilang ini. Kalau tidak ada, jangan menisbatkan apa yang amalan yang walaupun itu amalnya bagus. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah melakukan itu, jangan bilang Rasulullah melakukan itu. Nah, itu yang salah di sana. Sering kemudian orang berkelahi dalam tanda kutip karena hal-hal seperti itu. Karena Rasulullah sebenarnya tidak menganjurkan, walaupun itu baik.
salahnya di mana? Karena menisbatkan itu kepada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak melakukan. Itu yang salah, gitu ya. Jadi teman-teman boleh melakukan amal khusus gitu ya. Tadi mau baca Al-Waqiah, mau baca Al-Mulk, mau setiap hari sholawatan, mau apa, silahkan. Tapi tadi balik lagi, jangan kemudian menisbatkan itu kepada Rasulullah. Selama kalau memang Rasulullah tidak menuntunkan untuk, tidak menyunahkan untuk melakukan hal itu. Beda lagi kalau kita besok jadi ibu, jadi orang tua, mendidik anak itu, melatih anak-anak untuk kemudian olahraga, berkuda, memanah, berenang. Nah, itu karena Rasulullah mencontohkan, itu betul. Gitu ya. Gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Jadi ada salah satu tadi yaitu ya yang sering jadi perdebatan, apakah ada puasa sebelum dan akhir tahun dan awal tahun. Jadi jawabannya nggak ada ya. Ada ya. Jadi penetapannya memang dilakukan oleh Khalifah Umar, namun perhitungannya dihitung dari ketika dulu Rasulullah hijrah. Seperti itu. Dan penetapannya itu berdasarkan hitungan apa? Pergantian rotasi apa? Bulan. Kalau Masehi kan matahari ya. Bumi ke matahari maksudnya. Jadi rotasi bumi ke matahari itu sehingga terjadilah hitungan Masehi, tanggalan Masehi. Kalau tanggalan Hijriah dari rotasi bulan terhadap bumi. Seperti itu. Tadi kan penetapan rotasinya dari yang bulan. Saya kalau mulai tanggal 1 Maret itu mulai dari habis maghrib. Iya. Berarti Jadi memang karena tadi ya setiap selesai ada asar sampai maghrib itu sudah pergantian hari kalau hitungannya hijriah. Kenapa? Karena bulannya ya tadi karena memang itu dari bulan, sehingga hari ini kalau hari ini nanti maghrib nanti sudah berganti hari istilahnya gitu. Maghrib. Karena bulannya kan kalau asar itu kan kadang bulannya belum kelihatan gitu. Jadi memang lebih apa ya? Lebih ininya tuh di maghribnya. Jadi lebih jelas, lebih pasnya itu di maghrib. Lebih terlihat jelas gitu bulannya. Seperti itu. Ada lagi yang menanyakan? Udah? Balik itu ya. Oke, kalau tidak ada yang sampaikan lagi, saya akhiri sampai di sini mungkin. Karena bentar lagi udah maghrib ya ini ya, jam berapa? Semoga pekan depan lebih banyak lagi yang hadir hari ini berhalangan. Semoga pekan depan bisa kembali bergabung. Nanti Mbak Rika, Mbak Sansan juga bisa bergabung lagi. Ketemu sama teman-teman yang sebelumnya ada ya. Saya sampai di sini, kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah-salahnya karena memang keterbatasan ilmu. Nanti kalau teman-teman mendapati ada yang lebih apa ya materi saya yang salah, nanti boleh. Kemarin gini loh gitu, boleh ya. Sampai ini saja. Bila bisa bilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngebahas ini kembalikan. Ditutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.